Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simanudini dengan NIM KGE 23013, kelas 1A dari program studi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Lia Permatasari MPD tentang mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Pancasila adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah disepakati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Pancasila mempunyai beberapa kedudukan bagi bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Nilai-nilai tersebut digali dari kepribadian asli bangsa Indonesia, bukan hasil tiruan. Pancasila mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita berkewajiban mendukung upaya untuk menjaga, mempertahankan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Artinya, nilai dasar merupakan nilai asli, bukan nilai tiruan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, dan program yang menjabarkan lebih lanjut nilai dasar tersebut. Ketiga, nilai praksis. Nilai praksis merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu. Secara kausalitas, nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila bersifat universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mengenai nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, rumusan dari Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga nilai-nilai objektif pada bangsa lain, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. Ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai subjektif Pancasila. Dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung atau melekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, dan hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasolen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau dasein. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa menjadi dasar dan landasan bagi bangsa dalam setiap tingkah laku di setiap bidang kehidupan, baik kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, implementasi Pancasila.
Pancasila yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, dimensi spiritual. Mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Kedua, dimensi kultural. Mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Ketiga, dimensi institusional. Mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai nilai-nilai Pancasila beserta contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan lambang bintang. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Untuk contoh konkretnya yaitu menjalankan sholat, membaca Al-Quran, tidak malas dalam beribadah, tidak membeda-bedakan agama, bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama, menghargai bahwa setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda, dan tidak menyinggung perasaan orang yang berbeda agama. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan lambang rantai. Pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposeliro. Teposeliro adalah soal kepekaan. Kepekaan terhadap orang lain yaitu sosial, lingkungan alam, spiritual, dan kepekaan terhadap bangsa. Contohnya, menghargai perasaan orang lain dan bertegur sapa dengan tetangga. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Untuk contoh konkretnya yaitu seperti menjaga kesopanan dan saling menghargai, membeda-bedakan yang mampu dan kurang mampu, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai, baik di sekolah, rumah, dan tempat lainnya. Berani membela kebenaran dan keadilan, tidak berbuat seenaknya pada teman sekolah atau kuliah, tidak pilih kasih dalam bergaul, tidak melecehkan seorang karena apapun, mencintai sesama manusia. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu nilai sila persatuan Indonesia, dilambangkan dengan lambang pohon beringin. Pertama, menetapkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Kelima, mengajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Contoh konkretnya yaitu seperti gotong royong, menghormati lambang negara seperti bendera merah putih, melaksanakan upacara ataupun apel pagi di sekolah maupun di kampus dengan hikmat dan tertib, ketangan ketika bertemu dengan teman ataupun dosen ataupun guru yang dikenal, rela berkorban demi kepentingan sesama,
tidak membeda-bedakan teman, mengembangkan sikap menghargai orang lain, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan, serta membantu warga yang berkesusahan, giat belajar agar membanggakan keluarga, membantu teman yang berkesusahan di kelas, dan selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Sila yang keempat yaitu nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan lambang kepala banteng. Pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ketujuh, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk contoh konkretnya seperti tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan memaksakan kehendak kepada orang lain, dalam musyawarah harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Mengajarkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum. Tiap anggota keluarga bertanggung jawab dalam melakukan hasil musyawarah, kerjasama untuk mempertanggungjawabkan hasil musyawarah. Masalah keluarga diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, menghindari aksi walk out dalam sebuah proses musyawarah, ikhlas dalam keputusan bersama dan lapang dada, tidak seenaknya sendiri, menekankan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, berlapang dada dalam menerima hasil musyawarah. Selanjutnya, sila yang terakhir yaitu sila yang kelima, yaitu nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan lambang pari dan kapas. Pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, bersikap adil. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak-hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Keenam, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak bersifat boros. Delapan, tidak bergaya hidup mewah. Yang kesepuluh, suka bekerja keras. Kesebelas, menghargai hasil karya orang lain. Kedua-belas, bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Untuk contoh konkretnya seperti menghargai hasil karya teman, memberikan bantuan jika ada teman yang sedang kesusahan, tidak berperilaku buruk kepada teman-teman, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, berteman baik dengan setiap siswa ataupun mahasiswa tanpa memandang status, derajat, agama, suku, dan ras yang berbeda, bekerja sama membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dalam keadilan sosial, saling menghargai sesama teman, menghindari sikap sombong kepada teman, dan tidak membuli sesama teman, menghargai hasil karya orang lain, tidak membeda-bedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya, bersikap kekeluargaan, suka bekerja keras. Sekian sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.